Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena dari satu kedua ujung Banten, Wilujeng Burit, Wilujeng Papanggi dengan Soeb Tonggeret, kita kembali akan berkuar-kuar di udara dan di sosial media Krakatau Radio untuk bisa berbincang-bincang dan juga berbagi wawasan informasi terkini. Dan sore hari ini kita akan berbincang seputar dunia edukasi bersama keluarga besar dari Universitas Terbuka UPBJ UT Serang, yang nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol bareng live di Studio 1 Krakatau Radio di sesi acara dialog khusus. Seperti apa keseruan dan juga bisikarteh hayang nyaho, seperti apa saja keunggulan dan juga bagaimana luar biasanya Universitas Terbuka UPBJ Serang. Sekaligus juga ada beberapa program-program terbaru yang akan disuguhkan di dunia pendidikan Universitas Terbuka. Sore hari ini kita akan bahas selengkapnya. Jadi Pandu Soeb sampai ke jam 5 sore di acara dialog khusus bersama Universitas Terbuka UPBJ Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak teteh di Satungtung dengan Ujung Banten. Alhamdulillah sore hari ini kembali Soeb Tonggeret bisa hadir di Studio 1 Krakatau Radio. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di beberapa hari yang lalu, kita akan berbincang-bincang ya. Kalau pagi kita biasanya bincang sehat, bincang beberapa informasi yang berat ataupun hasil informasi terkini selalu kita bahas. Dan sore hari ini kita juga akan membahas wawasan informasi kaitan dengan dunia pendidikan, dan kita akan ditemani sampai pukul 17 sore bersama Universitas Terbuka. Dan seperti apa keunggulan dan juga program-program terbaru yang disuguhkan oleh Universitas Terbuka, karena jangan sampai ketinggalan, karena sayang sekali untuk ditinggalkan di sore hari ini. Pantau terus Radio Krakatau, kita juga live di fanpage kita di 937 Krakatau Radio, atau juga di sosial media yang lainnya. Juga kita membuka untuk live interaktif di 0852 80800 937, WhatsApp juga boleh. Telah hadir di Studio Krakatau Radio ada Bapak Dr. Maman Rumanta MSI yang merupakan Direktur UPJJ Universitas Terbuka Serang. Assalamualaikum Pak Maman, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Begitu bangga sekali saya bisa ketemu dengan Bapak sore hari ini. Dan biasanya saya yang menghadap ke kantor Bapak, tapi ini Bapak tanpa disuruh menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Tidak ada suruhannya. Bapak kesibukannya lancar hari ini Bapak? Alhamdulillah ya. Ini agendanya sudah kemana saja ini Bapak pergian? Sehari ini? Ya sehari ini dari Serang ke Panimbang, Panimbang ke sini. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga Krakatau Radio Pak ya. Bertemu dengan Pak Kang Soeb. Waktu sesi kemarin terakhir ke sini bersama jajaran yang lainnya ya Pak ya? Iya. Kemarin tuh dengan Pak Darwin salah satu. Betul. Ya. Tapi hari ini mah nggak ada ajudannya, jadi saya yang boleh jadi ajudannya saya boleh. Iya, rencananya ada Pak Yadi gitu, tapi masih di Bengker katanya. Pak Yadi masih di Bengker gitu ya, mungkin nanti nyusul. Pak, kita akan membahas dan juga berbincang-bincang seputar dunia edukasi Pak. Ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini banyak juga pertimbangan-pertimbangan begitu dari orang tua, apalagi juga yang dijadikan sorotan bahwa anak-anak usia sekolah SMA, SMK alias sederajat yang baru pada lulus alias angkatan corona begitu. Ini juga jadi bingung begitu, mereka ingin melanjutkan kuliah kemana, kerja atau enggak, atau misalkan pengen kerja tapi pengen deket di rumah begitu, enggak jauh dari orang tua. Ini ada program terbaru enggak yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang baru pada lulus nih Pak? Iya. Baik, terima kasih. Corona ini kan sudah hampir setahun ya, dari bulan Maret kalau nggak salah. Maret Februari ya. Februari ya, sampai sekarang itu masih bergentayangan lah istilahnya gitu. Masih sampai sekarang. Betul. Sehingga pemerintah juga pembelajaran itu melalui online atau daring. Dan hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu kan semua ya, dan juga di luar negeri juga sama. Baik. Jadi sekarang itu pembelajaran era sekarang dan mungkin era ke depan gitu ya. Baik. Itu melalui daring. Karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan
banyak hal gitu ya. Antara lain mudah-mudahan jaringannya juga sedang disiapkan gitu ya, karena pembelajaran sekali lagi di era COVID ini itu menggunakan daring, dan saya yakin ke depan bukan hanya karena COVID gitu, tapi karena teknologi yang semakin maju, maka pembelajaran juga akan mengarah ke arah daring. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengarah ke sana. Bayangkan ketika kita dulu misalnya tidak punya HP ya, apa yang terjadi dulu? Yang ramai kan ada di misalnya warnet, wartel dulu kan, sampai berjejal. Saya masih nunggu gitu ya. Tarik lokal, dana lokal. Ada lokal, interlokal, dan apa gitu ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi baru, dengan adanya gadget, dengan HP segala macam itu mempermudah ya. Ternyata itu kan hilang kan. Nah, wartel sekarang nggak ada. Kalau kita lihat di mana ada wartel gitu ya. Paling ada warnet gitu ya, karena itu masih ada internet. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Nah, dulu kan orang bangun pendidikan dengan mewah-mewah, megah-megah. Nah, ini dengan pola seperti ini, apa yang terjadi sekarang? Semua mahasiswa sekarang di rumah kan? Jadi buat apa gedung megah-megah gitu akhirnya. Jadi ke depan itu tantangan pembelajaran itu adalah pembelajaran daring. Nah, terkait dengan lulusan SLTA, saya kira inilah saatnya para lulusan itu tidak perlu jauh-jauh lah belajar, tidak perlu kos gitu ya. Kalau dulu kan harus misalnya ke UGM, ITB, kemana yang memang kita harus kos di sana. Kemudian kita harus mengeluarkan banyak biaya dan tidak bisa juga bekerja. Nah, kalau sekarang UT datang ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri gitu ya. Karena UT sudah ada di 43 negara di dunia. Jadi kita datang ke sini dan negeri, kemudian pembelajaran juga bisa milih. Nah, kebetulan sekarang ada pandemi ini, maka pembelajaran yang dipilih adalah pembelajaran online dan melalui webinar. Jadi tatap muka juga melalui webinar, dan ada yang non tatap muka melalui online biasa. Kalau yang online itu kita sebut yang asinkronus gitu ya, yang tidak langsung. Sedangkan yang melalui webinar itu kita sinkronus. Jadi orang pada waktu tertentu itu berkumpul di dunia maya, kemudian tutornya, kalau di UT itu bukan dosen, tutornya memberikan bantuan belajar, bukan ngajar tetapi memberikan bantuan belajar. Banyak sekali keunggulan-keunggulan daripada universitas terbuka ini ya Pak Dr. Maman. Dan saya 4 hari yang lalu berkumpul bersama beberapa mahasiswa yang pada berkuliah di luar kota, di luar jauh lah dari orang tua begitu ya, berkumpul. Kemudian ada 2 orang mahasiswa UT yang memang pakai alma mater kuning gitu ya. Kan lagi pada ngobrol-ngobrol, sibuk mereka berkeluh kesah lantaran tidak bisa bertatap muka begitu ya. Tidak bisa belajar perkuliahan tatap muka. Kemudian mahasiswa UT ketika mendengar pembelajaran daring jarak jauh, kita mah udah biasa. Jadi the legend of perguruan tinggi yang pakai pembelajaran daring itu adalah memang universitas terbuka. Komentarnya Pak? Iya, betul. Memang karena UT itu sejak lahir gitu ya, tahun 84 itu kan didirikan melalui format yang jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh itu kan punya ininya itu ada mandiri, terbuka, dan jarak jauh. 3 hal itu yang tidak ditiru lah. Jadi terbuka artinya itu bisa diambil oleh siapa saja, tidak perlu kalau yang perguruan tinggi biasa itu kan berapa tahun setelah lulus SLTA itu baru diterima ya. Kalau kita kakek-kakek, nenek-nenek juga boleh masuk gitu ya, istilahnya. Jadi jangankan yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun lulus dari SLTA, yang 70 tahun pun bisa masuk di UT. Jadi ini memberikan terbuka itu keterbukaannya gitu ya. Jadi kemudahan siapa saja
bisa meningkatkan kualifikasinya dari SLTA ke jenjang S1, S2, bahkan sekarang S3 gitu ya. Jadi itu yang disediakan UT. Baik. Jadi kalau yang kedua mandiri. Nah ini yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi lain. Oke. Jadi mahasiswa itu punya kemandirian. Jadi belajar itu dia dari hati. Betul. Saya mau lulus berapa tahun? Dorongan ya. Ya. Jadi UT itu memberikan kesempatan. Silakan. Anda mau lulus cepat atau mau lulus lambat? Betul. Karena ada juga yang orang yang misalnya masuk ke UT, saya kan sudah sibuk. Iya. Saya bekerja Kerjaan, ya. dari pagi sampai sore. Ya jangan banyak-banyak ambilnya. Iya. Jangan. Bapak tinggal bilang sabar, di UD kan mah mudah, apa Iya. sama mudah gitu ya. Jadi yang penting kan nanti jadi sarjana kan. Jadi jangan dipaksakan. Saya udah jelas dia sibuk banget gitu, mau lulus 4 tahun misalnya. Sama dengan orang yang baru keluar SLTA yang nggak bisa kan. Nah oleh karena itu mungkin dia perlu ya sabar. Orang lain misalnya 4 tahun, dia bisa 5 tahun. Atau dia bisa, ya kalau misalnya punya kemampuan yang hebat, dia bisa juga 4 tahun gitu ya. Cuman jangan dipaksakan maksudnya. Jadi dia harus punya kemandirian. Disitulah dia bisa mengatur bagaimana belajar, di mana belajarnya, kemudian kapan dia mau belajar, dan seterusnya itu diatur sendiri. Jadi di UT itu diberi kesempatan mahasiswa untuk saya bagaimana belajar saya. Silakan mau belajar seperti apa. Mau tatap muka, ada tutorial tatap muka. Mau tutorial online, silakan. Tinggal daftar. Misalnya ketika daftar itu, saya maunya online, saya maunya tatap muka, saya maunya pakai webinar dan seterusnya gitu. Ujian juga begitu. Jadi kita sangat fleksibel gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kemandirian tadi ya. Baik. Jadi orang harus punya mandiri. Yang kedua, yang ketiga itu jarak jauh. Nah, ada keterpisahan antara. ini hal yang tidak bisa dimungkinkan begitu, tapi ternyata bisa dimungkinkan oleh universitas terbuka. Keterpisahan antara dosen dengan mahasiswa. Itu namanya jarak jauh. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan media. Nah, seperti radio, TV, internet, media-media itulah yang bisa menyambungkan antara dosen dengan mahasiswa. Dibantu, bantuan belajarnya dibantu oleh siapa? Tutor di situ gitu ya. Jadi sebenarnya belajar di UT itu lebih lengkap karena dosennya ada, pakai modul juga ada, kemudian dibantu juga oleh asistennya, itu namanya tutor gitu. Betul. Dan mau belajar itu silakan mau milih model apa. Paketnya juga bisa paket ada yang paket online, ada yang semi, ada paket full tatap muka, ada juga yang tidak paket gitu ya. Kalau tidak paket tergantung ya, saya maunya semester ini 2 mata kuliah saja boleh. Bisa ya. Bisa. Jadi banyak sekali pilihan dan juga banyak opsi yang bisa. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Dan ada yang ada orang bilang di UT itu susah lulus. Ya susah lulus karena dia tidak punya trik untuk belajar. Intro enggak? Dia masuk aja di UT dengan semangat tinggi, saya mau lulus 4 tahun, padahal dia sibuk banget. Ya nggak bisa lah gitu ya. Baik. Pak, banyak sekali beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh universitas terbuka sejak pertama kali lahir hingga sistem yang sudah berjalan, kemudian beradaptasi selalu dengan era kebutuhan porsi edukasi di seluruh zaman begitu ya. Betul. Baik itu zaman dari tahun ini, eranya seperti ini, apalagi sekarang di era pandemi COVID begitu. Ada jenjang yang sekarang tengah diprogramkan begitu Pak, apa program-program yang terbaru sekarang dari universitas terbuka. Nah, memang universitas terbuka itu tadi berkembang ya, sesuai dengan zamannya. Kalau dulu itu kan ada, sekarang kalau era industri itu udah 4.0. Kalau di era pendidikan jarak jauh itu sekarang itu sudah era ke 6 gitu ya. Ada
Yang pertama itu misalnya melalui kayak melalui pos. Kemudian kedua itu burung dara nggak Pak? Burung dara surat cinta ya? Itu melalui pos burung dara dan yang pertama. Yang kedua melalui media multimedia, kemudian internet. Terus sekarang itu sudah ke era yang model 6, yaitu model pembelajaran mobile. Bukan, kalau internet sudah lewat. Internet sudah lama kan. Sekarang itu internet sudah menggunakan mobile phone. Jadi sekarang udah era teknologi tinggi, dan nggak tahu ke depan lagi, dan mungkin nanti ada 7, ada 8, ada 9, ada super lagi ya. Karena teknologi itu selalu berkembang gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Universitas Terbuka sekarang? Jadi alhamdulillah UT dari dulu selalu bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan paling mengerti ya, secara kan legend banget. Iya, dan memang itu hanya satu-satunya di Indonesia, dan pemerintah memang mempercayakan pada UT untuk mengembangkan teknologi pembelajaran melalui online itu. Nah, sekarang kita sedang diminta oleh pemerintah juga untuk mengembangkan UT Cyber gitu. Wah, apa itu? Ya, itu pembelajaran melalui cyber. Jadi nanti itu ini akan dikembangkan bukan hanya oleh UT, tetapi dengan ITB kerjasama dengan UGM dan segala macam. Itu nanti jangan-jangan ini jadi pilot project untuk tol langit Pak. Nah itu insya Allah. Jadi ke depan itu pembelajaran itu mengarah ke situ gitu. Kita ini kerjasamanya nanti dengan ITB, dengan seluruh perguruan tinggi negeri. Yang memang ke depan itu kelihatannya kita memandang bahwa pembelajaran itu mengarah kepada pembelajaran daring, online gitu. Jadi kalau menurut saya, daripada jauh-jauh ke luar kota, apalagi nyari swasta gitu, yang mendingan di UT negeri, dan Anda bisa di rumah gitu ya. Bisa belajar sambil bekerja, sambil tidak meninggalkan, kalau yang punya jabatan tidak meninggalkan jabatan gitu. Mau sampai dokter pun kita berikan. Yang bekerja, apalagi karyawan-karyawati yang karyawan-karyawati yang sedang memangku jabatan. Kalau mau kuliah dulu kan harus harus mana gitu ya. Jadi fokus harus kerja kuliah. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang enggak lagi ya, UT ada, mau S2 silahkan di situ. Tidak perlu lagi meninggalkan jabatannya, dan S3 juga begitu, dan sekarang sudah banyak yang seperti itu gitu. Baik. Dan saya juga sempat ditanya, emang Sweb lulusan dari mana sih? Jangan salah, Sweb itu PGSD loh. PGSD UT loh. Bukan S3. S3 lagi proses Pak. Soalnya lagi ngumpulin modal dulu Pak. Karena dan sore hari ini juga bisa bergabung live on air interaktif. Kita juga buka beberapa pertanyaan ya Pak ya. Untuk yang ingin tahu apa saja keunggulan dari Universitas Terbuka, kemudian program yang terbaru ini apa saja dan bagaimanakah tata caranya, terus tanggal pembukanya kapan, penutupannya kapan. Kita akan bahas sore hari ini di sesi dialog khusus, masih ditemani oleh Universitas Terbuka dan ditemani juga oleh Bapak kece saya, Bapak Dr. Maman Rumanta MSI. Jangan kemana-mana, tegar terus Krakatau Radio. Saya masih akan segera kembali. Dialog khusus. Klik live streaming www.krakatauradio.com.